Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami akan berdiskusi atau membahas sedikit tentang perkembangan Islam dan juga corak budaya Islam Bugis Makassar. Nah, di sini saya sendiri Aman Nasigulda yang nantinya akan menjadi moderator yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Dan di sebelah saya sudah ada dua rekan yang nantinya akan membantu saya untuk berdiskusi mengenai pembahasan ini. Halo, perkenalkan namaku Diba Alifasari. Halo, perkenalkan namaku Alfida Mayanti. Oke, nah teman-teman, jadi kan sebelumnya kita udah pada tahu dong kalau misalkan dulunya itu Islam itu nggak tiba-tiba aja gitu masuk ke Indonesia. Pasti ada namanya proses masuknya mulai dari perlahan-lahan. Karena emang dulu kan masyarakat kita itu mayoritas bagian besar itu kan memeluk agama yang diyakini oleh nenek moyang gitu kan. Hingga akhirnya perlahan Islam itu masuk gitu kan. Nah, membahas mengenai masuknya Islam, kita ini fokus nih untuk proses masuknya Islam di daerah Bugis Makassar atau di Sulawesi Selatan gitu. Nah, gimana nih Mbak kira-kira untuk proses masuknya Islam Bugis? Nah, baik teman-teman. Jadi, kesejarahan Bugis Makassar dapat kita lihat melalui perubahan dinamika politik, ekonomi, dan budayanya. Perubahan tersebut menjadikan banyak konflik antara kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Bone Bugis dan Goa Makassar. Oke, nah jadi awal masuknya Islam di wilayah Sulawesi Selatan itu tidak terlepas dari peran Datuk Ri Bandang yang kala itu membawa ajaran Islam ke wilayah Sulawesi Selatan. Nah, selain itu proses masuknya Islam ke Sulawesi Selatan juga dipengaruhi oleh raja-raja yang kala itu berkuasa. Ya, seperti itu, Mas. Iya, jadi kan kita sudah tahu ya kalau misalkan dulu itu proses masuknya Islam itu tidak lepas dari peran Datuk Ri Bandang. Ya, Bila itu yang memberikan impact atau dampak besar terkait dengan masuknya Islam ini di Bugis Makassar seperti itu ya, Mas. Jadi Islam dapat berkembang pesat itu dari bantuan-bantuan raja-raja dari Goa Talu juga ya. Goa Talu benar. diantaranya. Betul sekali. Nah, jadi pada masa itu patriarki itu masih sangat kental sehingga raja-raja yang menjabat pada masa itu perintahnya itu harus dipatuhi dengan sangat oleh masyarakatnya sehingga Islam dapat mudah menyebar ke wilayah Sulawesi Selatan. Seperti itu. Oke, nah jadi tadi kan kita sudah sempat membahas sedikit tentang bagaimana masuknya Islam ke daerah Sulawesi Selatan gitu ya. Betul. Nah, kira-kira bisa tahu nggak nih Mbak, kapan kiranya waktu spesifiknya Islam itu baru mulai dikenal atau masuk ke daerah Sulawesi Selatan? Nah, jadi begini ya. Pada abad ke-16, Islam itu baru masuk ke Bugis Makassar. Namun, benar-benar diterima itu pada abad ke-17-nya. Oh, berarti pada saat abad ke-16 itu masih belum diterima gitu? Ya, tapi sudah mulai disebarkan, sudah mulai ada penyebaran-penyebaran di wilayah-wilayah Sulawesi Selatan tersebut. Nah, oke, jadi sebelum masuknya Islam itu sendiri di wilayah Sulawesi Selatan, masyarakat Sulawesi Selatan ini telah menganut kepercayaan Nasrani atau Kristen yang kala itu dibawa oleh ekspedisi Portugis yang menjajah Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Sulawesi, yaitu pada tahun 1538 hingga tahun 1543 Masehi. Oh, berarti jadi sebelum adanya Islam masuk ke daerah Sulawesi Selatan itu mereka lebih dulu mengenal Iya. agama Kristen atau Iya, Nasrani benar pada abad ke-15 ya. Iya. Selain itu, corak-corak budaya dari setiap daerah itu kan tentunya berbeda-beda ya. Tentu saja di wilayah Mas. Mas. Lanjut. Apa kita mau minum dulu nih? Oke, kita break dulu ya guys. Soalnya aus. Cheers. Oke, bisa dilanjut nih, Mbak Alfi gimana? Ya, jadi kan tadi kita bakalan membahas tentang corak budaya Islam itu sendiri di tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, apalagi di wilayah Sulawesi Selatan itu sendiri, dimana kita ketahui wilayah Sulawesi itu kan di bagian timur Indonesia ya. Nah, sedangkan Islam pertama kali masuk itu kan di wilayah Sumatera. Nah, jadi budaya lokal atau budaya Islam itu sendiri di wilayah Sulawesi Selatan
Jawa misalnya yang dipengaruhi oleh budaya Sanskerta, kemudian wilayah Sumatera yang dipengaruhi oleh budaya Minang. Nah, jadi wilayah Sulawesi Selatan itu sendiri budayanya itu dipengaruhi oleh masyarakat pribumi asli gitu loh. Jadi tentu sangat berbeda dengan budaya yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Iya, nah kita kan tadi sudah sedikit membahas tentang corak budaya. Nah kira-kira apa aja sih corak budaya yang paling kultur istilahnya di daerah Sulawesi Selatan? Nah, baik, di sini kita akan membahas tiga saja karena sangat banyak sekali jika harus dikupas satu persatu. Nah, salah satunya yaitu ada Maulid Nabi yang identik dengan telur. Telur? Ya, telur. Lalu kita akan membahas mengenai naik ke rumah. Ya, tradisi naik rumah ya. Dan yang terakhir yaitu ada cara berpakaian orang-orang Sulawesi Selatan. Oke, mungkin ini aku yang bakalan jelasin. Apa sih mungkin teman-teman juga pada penasaran kok Maulid Nabi itu identik dengan telur? Iya, pasti penasaran. Pasti penasaran kan ya? Apa kaitannya? Gitu? Apa hubungannya dengan telur? Telur? Nah, jadi telur itu sendiri memiliki nilai filosofis yang dalam bagi masyarakat Bugis Makassar. Jadi telur ini dilambangkan sebagai bentuk suatu kelahiran atau kehidupan. Jadi sangat nyambung ya berarti dengan Maulid Nabi, karena Maulid Nabi itu kan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa itu kan sebelum masuknya Islam itu kan masih banyak kepercayaan ini ya, orang kepercayaan terhadap nenek moyang, tokoh Dewa. Nah, jadi Islam itu menggunakan pendekatan kultural agar bisa diterima. Jadi menggunakan telur itu sendiri karena awalnya kan mereka masyarakat di Makassar sudah menganggap telur itu sebagai sesuatu yang sakral lah. Nah ini yang tadi mau saya tanyakan, kenapa kok harus telur gitu kan? Banyak apa namanya istilahnya itu benda-benda lain yang bisa menggambarkan arti kehidupan, seperti misalkan tanaman atau tumbuhan, kan mereka juga sebuah kehidupan istilahnya kayak gitu. Nah kenapa kok telur gitu? Ternyata karena memang sudah sakral ya sudah istilahnya sakral gitu. bagi masyarakat Bugis Makassar itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman bingung, emang telurnya diapain gitu. Nah, itu pertanyaan saya tadi. Ya kan, pasti pada bingung kan. Nah, jadi dalam proses perayaannya itu, nah telur-telur ini tuh dihias teman-teman, dihias dengan kertas-kertas dipercantik. Nah, kemudian itu digantung ketika cepat buat pisang yang nantinya akan disimpan atau ditaruh di tengah-tengah pada saat proses perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika nanti acaranya sudah selesai, nanti telur-telur tersebut itu akan dileburkan gitu loh. Nah, maksud dan tujuannya itu untuk mengharapkan berkah atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya kalau kita melihatnya secara mendalam dari proses itu sendiri terdapat proses silaturahmi, mempererat tali silaturahmi. Kenapa? Karena pada proses pembuatan menghias telur-telur tersebut kan dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi kan menjadi apa ya, bertemu satu sama lain Ya, gitu. lebih merekatkan gitu Iya, kan lebih istilahnya. merekatkan persaudaraan. Itulah kenapa budaya lokal itu budaya lokal di Sulawesi Selatan itu memiliki ciri khas yang Sangat unik sekali ya teman-teman. Ternyata dari sebuah telur itu memiliki filosofi yang bahkan sangat mendalam gitu. Yang bagi saya sendiri atau teman-teman masih asing gitu. Kenapa kok ada telur dikaitkan dengan sebuah kehidupan, bahkan ditaruh di perayaan Maulid Nabi Muhammad? Nah ternyata jawabannya sangat filosofis sekali seperti itu. Oke, baik. Nah itu kan tadi kan kita mau menyinggung ada 3 corak Ya, budaya. benar. Nah kita sudah mengupas satu, yakni korelasi antara telur dan juga perayaan Maulid Nabi Muhammad. Nah berarti kan kita masih ada 2 nih. Kira-kira apa nih soalnya yang 2 ini? Yang Apa pastinya nih? nanti juga memiliki filosofi tersendiri juga Oke, pastinya. iya, benar-benar. Nah, yang kedua yaitu ada prosesi naik rumah atau jadi di masyarakat Bugis Makassar itu sendiri ketika pindah rumah atau membangun rumah itu tuh ada seperti proses apa ya, kalau kita mungkin mengenalnya dengan selamatan atau sebelum memasuki rumah itu kayak kita tuh hendaknya melakukan apa ya, membaca doa agar rumah tersebut itu dijauhkan dari segala Mara bahaya. bala gitu kan. Nah, jadi itu sebelum
tersebut itu sudah ada lama sekali di dalam di tengah-tengah masyarakat Bugis Makassar. Nah, bedanya apa nih? Nah, pada masa sebelum pra-Islam, prosesi pindah rumah atau naik rumah, yang dikatakan naik rumah itu sendiri, itu dalam prosesnya ada apa ya namanya? Mereka itu ada sebuah bacaan atau tulisan-tulisan yang itu dimana bacaan tersebut itu mengambil unsur atau pujian-pujian terhadap dewa-dewa atau nenek moyang. Nah, tentunya itu kan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Benar kan? Nah, kemudian ketika Islam itu sendiri datang, Islam itu mengakulturasikan dirinya ke dalam budaya tersebut. Jadi teks-teks atau naskah-naskah yang tadinya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam itu tuh diubah oleh Islam dengan membaca berzanji bersama-sama. Ya, jadi Berarti itu masuknya Islam itu bisa diketahui ya kalau misalkan Islam masuk itu tanpa adanya kekerasan gitu atau dengan cara-cara yang sangat halus, bahkan masyarakat mungkin tidak menyadari kalau bahwasanya mereka itu sedang dalam proses Islamkan ya, Islamisasi gitu ya. Menarik sekali. Benar sekali karena Islam itu sendiri masuk dapat diterima oleh masyarakat Bugis itu sendiri karena itu tadi Islam itu bisa memposisikan ketika dia harus melebur dalam budaya atau mengubah budaya itu secara keseluruhan. Keren sekali Islam. Keren ya teman-teman. Jadi kan kita sudah mendapatkan dua cara budaya. Yang tadinya yang pertama itu ada telur dan juga perayaan Maulid Nabi gitu ya hubungannya. Nah, tadinya ada tradisi naik rumah gitu. Ya. Nah, kita masih ada satu lagi cara budaya yang nantinya akan kita kupas dari kultural yang sangat menempel lekat dari corak Islam budaya Bugis Makassar. Oke teman-teman, nah jadi kan tadi kita sudah mengupas sedikitnya ada dua tradisi dari corak Islam Bugis Makassar ya. Berarti kan kita masih ada satu lagi nih tradisi yang harus dikupas. Pastinya teman-teman udah pada kepo dong. Karena tadi itu Mbak ya, dua tradisi tuh yang sudah kita kupas atau sudah kita bahas itu masing-masing memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam sekali ya. Mulai dari tradisi telur dan juga perayaan Maulid Nabi ya yang identik dengan perayaan Maulid Nabi, dan juga ada tradisi Naik rumah. Ini tradisi yang kedua ya. Nah, berarti kan kita masih punya satu lagi nih tradisi Islam corak Bugis Makassar. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi yang terakhir ini ada tradisi cara berpakaian khususnya wanita Bugis Makassar ya. Jadi sebelum Islam datang ada baju yang bernama baju bodo. Baju bodo tersebut itu digunakan oleh kalangan bangsawan. Iya benar. Berarti hanya untuk bangsawan. Ya, kala itu cuma untuk bangsawan, dan fungsi dari baju ini sendiri yaitu untuk memperlihatkan kecantikan wanita dan keagungan wanita. Karena di mana pada masa pra-Islam sebelum Islam datang itu baju ini menggunakan bahan yang tipis atau transparan sehingga memperlihatkan lekuk tubuh wanita. Nah, dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam ya jelasnya. Jelas sekali. Nah, kemudian setelah Islam datang ke Sulawesi Selatan, nah cara berpakaian tersebut tentunya dirubah hingga menjadi sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Jadi Islam datang itu tidak serta-merta merubah pakaian tersebut yang sudah memang menjadi tradisi Bugis masyarakat Bugis Makassar dari lama gitu. Tapi Islam itu menambahkan atau sedikit memodifikasi baju tersebut sehingga sesuai syariat Islam. Tetapi juga tidak mengurangi atau menghilangkan budaya yang memang sudah ada dari dulu. Seperti sama ya dengan konsep akulturasi seperti yang merubah telur tadi itu kan ada menggunakan ritual-ritual kayak gitu ya. Terus dirubah dengan lirik sholawat Al-Banjari. Tetap ada ritualnya, namun hanya merubah bagian doa sesuai ajaran Islam. Nah Mbak, kira-kira nih terkait dengan baju bodo sendiri, apakah ada khasnya atau ada sisi perbedaannya gitu yang membedakan dari hanya sekedar sebuah baju aja gitu? Oke, tentu ada ya keunikan lain nih dari baju bodo itu sendiri. Nah, apa ya teman-teman? Nah, jadi keunikan dari cara berpakaian atau pakaian baju bodo itu sendiri itu terletak pada warnanya. Warna. Ya benar. Jadi baju bodo ini kan memiliki warna-warna ada merah, ada jingga, ada hijau, ada putih. Nah, dimana tidak sembarangan bisa dipakai warna-warna tersebut. Ada klasifikasinya di mana
banget kan teman-teman. Nah jadi dimana yang pertama yaitu warna jingga. Warna jingga ini biasanya dipakai untuk anak-anak berusia 10 sampai dengan 15 tahun. Nah kemudian untuk warna merah darah itu biasanya digunakan untuk remaja usia 17 Ini remaja yang menginjak dewasa gitu ya. Ya, Identik dengan warna merah. Nah kemudian ada warna putih. Nah warna putih ini menurut saya paling sakral karena hanya bisa digunakan oleh para sesepuh atau orang yang dianggap apa ya Memiliki ilmu. ya benar sekali. Berarti orang ini dipandang dong ya. Ya benar seperti itu. Dan kemudian ada warna ungu. Nah warna ungu ini sepertinya kita ketahui identik dengan janda ya. Benar. Benar. Feeling saya benar. Dan benar, memang warna ini memang dipakai kebanyakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah warna hijau. Warna hijau itu hanya bisa digunakan oleh putri bangsawan. Teman-teman. Untuk putrinya nih ada klasifikasi usia mungkin. Kalau untuk putrinya itu biasanya yang remaja. Seperti itu ya. Berarti itu ya warna-warna yang memiliki atau yang membedakan dari baju-baju lainnya atau baju mode ini. Cantik banget kan? Luar biasa teman-teman. Nah, jadi tak perlu diragukan lagi ya kalau misalkan Islam itu masuk ke Indonesia sendiri khususnya itu dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang sopan. Bahkan Islamisasi untuk masyarakat sendiri itu sangat tidak dirasakan gitu, bahkan oleh masyarakatnya sendiri gitu ya. Karena mayoritas Islam itu menggunakan cara akulturasi budaya yang mereka sudah sangat melekat dengan budaya nenek moyangnya, namun dirubah atau disesuaikan dengan syariat-syariat Islam seperti itu ya. Seperti itu. Jadi Islam masuk ke Indonesia ini khususnya masuk di wilayah Sulawesi Selatan itu membawa banyak sekali perubahan baik dari segi sosial, budaya, kemudian bahkan tata norma itu Islam itu membawa perubahan mas. Karena jadi mungkin sedikit saja ya. Jadi di wilayah khususnya masyarakat Bugis Makassar ya, kita membahas Bugis Makassar saja. Jadi mereka itu memiliki sistem norma atau sistem adat yang disebut dengan panamberan, di mana sistem itu memiliki 4 unsur yaitu yang pertama ada ade, yang kedua ada bicara, yang ketiga ada rapang, dan yang keempat ada wali. Nah, ketika Islam datang, Islam menambah satu lagi unsur yaitu syariat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman udah pada gak penasaran lagi dong, karena kita tadi sudah menguak habis beberapa tradisi yang melekat di Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Tanpa dirasa ya, sebenarnya kita sudah cukup lama berbincang-bincang dan juga berdiskusi mengenai corak Islam di Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mana tadi kita sudah menggarisbawahi ada 3 tradisi yang sangat melekat di masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri, yakni ada tradisi telur dan juga Yang berhubungan dengan proses perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad. Terus ada tradisi naik rumah, dan terakhir ada tradisi baju bodo yang juga memiliki karakteristik atau ciri khas, yakni warnanya yang berbeda yang menentukan usia maupun status sosial. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup untuk pembahasan diskusi pada pagi hari ini. Saya Ahmad Nasih Luda selaku moderator. Saya Diba Alifasari. Dan saya Alfida Mayanti. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan podcast keren dan luar biasa, edukatif konten, inovatif tidak membosankan, dan inspiratif penuh wawasan. Ada podcast, kalau rame lanjut part 2.